Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 30. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas memanggil. Kehampaan gemetar, Tan Yun melesat menjauh dari Fu Chachou dengan cahaya pedang, dan Fu Chachou menjerit, tetapi kakinya dipotong oleh Tan Yun dalam cipratan darah. Ledakan. Tan Yun menoleh ke belakang dan menendang, di tengah pintu Fu Chachou, tulang hidungnya hancur, seluruh kepalanya pecah seperti semangka, dan mayat tanpa kepala menabrak dinding dan mati. Tidak, jangan bunuh aku. Selamatkan aku. Ah, kakiku, tanganku. Jeritan itu berlangsung lama sebelum berhenti. Ruangan benar-benar hancur, seolah-olah telah dicuci dengan darah. Kecuali Pangeran Yuan Liyun yang gemetaran, yang kehilangan kakinya dan gemetar ketakutan, semua putra Fu Chashu terbunuh. Jangan bunuh aku, tolong. Yuan Liyun, yang telah kehilangan kedua betisnya, merangkak di depan Tan Yun, memohon dengan getir, aku tahu, kamu membenci kami. Tapi masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu semua dilakukan oleh binatang buas ayahku, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Terlihat bahwa Yuan Liyun sangat ketakutan, bahkan menyebut Kaisar Besar Dongzu sebagai binatang buas. Tan Yun menundukkan kepalanya, berjongkok di depan Yuan Liyun, mengulurkan tangannya untuk menjambak rambutnya, menarik kepalanya ke atas, dan berkata melalui suara, kamu harus mati, aku memberitahumu, aku bukan hanya dewa kuno yang abadi, tetapi juga bersamamu. Jangan berbagi kebencian surga, dan dewa Dongzu dari danau Dongzu adalah wanita saya. Apakah kamu tidak ingin menghina mereka? Mendengar ini, Yuan Liyun sangat ketakutan hingga matanya melotot, aku tidak berani. Aku tidak berani. Tan Yun dengan tegas menyela, apakah kamu masih memiliki setetes cairan pengingat kehidupan? Serahkan. Selama aku menyerahkannya, kamu akan menyelamatkan hidupku. Yuan Liyun memohon. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Yuan Liyun, dan berkata, serahkan cairan leluhur ingatan jiwa. Ya, Yuan Liyun tampak kusam, dan mengorbankan kotak seukuran kepalan tangan dari cincin leluhur di antara jari-jarinya. Setelah Tan Yun membuka kotak itu, dia melihat setetes cairan bening tergeletak diam di dalamnya. Tan Yun menahan kegembiraannya, dan setelah menyingkirkan kotak itu, dia menusuk tengkorak Yuan Liyun dengan pedang. Dia meninggal di tempat. Sementara Tan Yun melambai, pedang dewa dan cincin leluhur yang tersebar di tanah masuk ke cincin leluhurnya satu demi satu. Buk. 15 wanita yang sangat ketakutan hingga pucat, tubuh mereka gemetar hebat, berlutut di depan Tan Yun dan berbicara. Tolong jangan bunuh kami. Tolong, tinggalkan kami jalan keluar. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan mengungkapkan apa yang kami lihat hari ini. Kami akan menyatakan keluar bahwa Tuan Muda Sekte Dongzu dan 13 Tuan dan Pangeran Muda telah dibunuh. Senior, tolong jaga kami tetap hidup. 15 wanita tidak berani mengangkat kepala dan memohon. Mereka mengangkat kepala setelah lama tidak ada yang menjawab dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu kecuali diri mereka sendiri dan orang lain. Pada saat ini, Tan Yun telah menggunakan teknik tembus pandangnya dan meninggalkan Le Hun Xuan secara diam-diam, dan terbang di langit bersalju. Saat terbang menuju paviliun Ling Qiao, bibirnya bergerak tanpa suara. Suara ketidakpedulian terdengar di benak 15 wanita itu. Aku dewa kuno yang abadi tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, jadi aku tidak membunuhmu. Kamu tidak perlu menyembunyikan apa yang kamu lihat hari ini. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. 15 wanita bergegas keluar dari ruangan dengan panik setelah mendengar kata-kata itu, sesuatu telah terjadi. Yang Mulia Pangeran Dinasti Leluhur Dongzu, Tuan Muda Sekte Dongzu, dan 13 Tuan Muda semuanya dibunuh oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Le Hun Xuan terkejut. Saat ini, Tan Yun yang menggunakan teknik tembus pandang telah tiba di paviliun Ling Qiao.
Seorang wanita cantik di lobi mengerutkan kening, siapa yang masuk dengan sembunyi? Saudari Xiao, ini aku, Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara, aku akan segera pergi, bawa aku menemui Pang Tua. Mendengar bahwa kakak Tan yang dia kagumi, membuat gadis Xiao Xin bahagia, dia berlari ke lantai 7 dalam satu tarikan napas, mendorong pintu dan masuk, penjaga toko kakak Tan ada di sini. Om. Kekosongan berayun sedikit, dan Tan Yun mengangkat teknik tembus pandang. Tan Xiaoyou, bagaimana kabarmu? Pang Xiao mengerutkan kening dan bertanya dengan prihatin. Selesai. Tan Yun mencibir di sudut mulutnya. Generasi muda tidak hanya menyelamatkan istri dan tunangan mereka, tetapi juga membunuh 16 putra Fu Chashu dan pangeran dinasti Dongsu. Apa? Tubuh tua Pang Xiao bergetar, dan ada warna yang luar biasa di matanya yang keruh. Xiao Xin juga ada di samping, dan lautan badai berputar ke dalam hatinya. Dengan keterkejutan yang dalam, Pang Xiao mendesak, Tan Xiaoyou, kamu telah menyebabkan hal yang begitu besar, larilah, semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Ya, Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk, generasi muda ada di sini malam ini dan mengucapkan selamat tinggal padamu, jadi jagalah dirimu. Pang Xiao menepuk bahu Tan Yun, dan berkata, selamat tinggal hari ini, aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu, jadi berhati-hatilah. Ada niat membunuh di mata Tan Yun, tidak akan lama lagi, kita akan bertemu lagi. Lain kali kita bertemu, saat aku menghancurkan dinasti Dongsu dan sekte Dongsu. Selamat tinggal. Setelah itu, Tan Yun mengeluarkan teknik tembus pandangnya dan menghilang ke dalam ruangan. Setelah Tan Yun pergi, Pang Xiao menarik napas dalam-dalam, hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, tidak akan lama lagi, dunia leluhur tertinggi benar-benar akan berubah. Setelah Tan Yun meninggalkan Fang Cheng, dia memasuki kuil ruang dan waktu, dan membuka susunan teleportasi yang mengarah ke sekte Dongsu dengan sepotong batu leluhur terbaik. Pada saat yang sama, sekte Dongsu Aula Wending. Di aula, Fu Chachu, Kaisar Dongsu, dan semua tamu terhormat meminum anggur. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kekuatan alam Dewa Dongsu berkumpul untuk minum dan menyanjung Fu Chashu dan Kaisar Agung Dongsu. Pada saat ini, Xiang Yu yang lebih tua buru-buru melangkah ke aula. Setelah menyaksikan ribuan tamu terhormat, dia akhirnya menoleh ke Fu Chashu dan menjadi ragu-ragu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan secara langsung, jangan ditutup-tutupi. Fu Chashu tersenyum setelah meminum secangkir anggur. Kembali ke Master Sekte, lampu kehidupan 100 murid emas yang menjaga Danau Dongsu Senhu telah padam. Xiang Yu menggigit kepalanya dan berkata, Danau Dongsu Senhu pasti ada yang salah. Apa yang kamu bicarakan? Fu Chashu tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya, tanpa senyum di wajahnya. Ketika Xiang Yu ingin mengatakan hal lain, Fu Chashu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari aula Wending, dan menuju ke aula ruang dan waktu di gerbang dalam. Di aula Wending, anggota senior klan lainnya akan menemani para tamu terhormat. 2 menit kemudian, berdengung. Ketika ruang aula ruang waktu pintu bagian dalam terdistorsi, Tan Yun muncul dari susunan teleportasi dan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang keluar dari aula ruang waktu dengan kecepatan ekstrim, dan menghilang ke langit bersalju yang diselimuti malam. Karena Tan Yun terlalu cepat, 2 murid dalam yang menjaga kuil ruang dan waktu tidak merespon. Tidak lama kemudian, Tan Yun kembali ke Gunung Kunsan dan terbang keluar istana Jubao. Tan Yun membalik tangan kanannya, dan sebuah token dengan tulisan, Jubao Hall, terukir di satu sisi muncul di tangannya. Segera, seberkas cahaya keluar dari token dan jatuh ke pintu istana, yang terbuka dengan ledakan. Setelah Tan Yun bergegas ke aula Jubao, dia melihat batu leluhur seperti gunung di kuil, dan semua jenis pil yang ditumpuk seperti gunung, cocok untuk diambil oleh murid luar dan dalam, dan tertawa terbahak-bahak di mulutnya. Hahaha, ini semua milikku. Ini semua milikku. Tan Yun sangat senang ketika berpikir untuk mendapatkan begitu banyak batu leluhur berkualitas tinggi, dan di masa depan dia bisa berlatih dengan gila-gilaan di Menara Panjun. Selanjutnya, Tan Yun mengorbankan puluhan ribu cincin leluhur, dan mulai dengan panik mengumpulkan semua harta benda di aula harta karun. Potongan-potongan batu leluhur berkumpul bersama, seperti naga raksasa, mengebor cincin leluhur. Pil berkumpul bersama,
seperti sungai panjang yang mengalir melalui kehampaan, mengalir ke cincin leluhur. Dalam waktu kurang dari 1 saat, puluhan ribu cincin leluhur yang melayang di depan Tan Yun sudah penuh, dan aula harta karun sudah kosong. Para wanita Sen Subing di Menara Panjun sangat senang. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah Tan Yun menyingkirkan puluhan ribu cincin leluhur, dia berbalik dan melangkah keluar dari istana Jubao dengan tenang, dan terbang menuruni Gunung Kunsen. Selama penerbangan Tan Yun, tiba-tiba, dia merasakan nafas yang menakutkan, diselimuti kehampaan. Cheng Kun, suara familiar itu mengejutkan hati Tan Yun. Dilihat dari suaranya, orang di sini adalah Fu Chashu. Wow! Detik berikutnya, Fu Chashu ditangguhkan di udara di depan Tan Yun. Bawahan telah melihat Master Sekte. Tan Yun memandangi wajah merah Fu Chashu, dan berpura-pura gemetar. Master Sekte, wajahmu suram, apa yang terjadi? Ada yang salah dengan Dong Su Senhu? Ayo pergi dan lihat dengan suserain ini. Fu Chashu meraih Tan Yun dan menukik ke arah kuil waktu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Fu Chashu telah membawa Tan Yun keluar kuil waktu. Alasan mengapa Fu Chashu membawanya ke sana setelah bertemu Tan Yun adalah karena dia merasa cukup mampu mengetahui pembunuhan kedua putranya hanya dalam beberapa hari sejak terakhir kali Tan Yun. Murid, lihat tuannya. 2 murid gerbang dalam yang menjaga kuil ruang dan waktu, buru-buru merangkak ke tanah. Beritahu tuan ini, ada yang pernah ke kuil waktu malam ini? Tanya Fu Chashu. Kembali ke Master Sekte, belum ada yang pernah ke sini kecuali Tuan Muda, 13 Tuan Muda, dan pangeran dari dinasti leluhur Dongsu. Seorang murid berkata dengan jujur. Apakah mereka pergi ke Dong Su Senhu? Fu Chashu berkata dengan tajam. Kembali ke Master Sekte, Tuan Muda tidak pergi ke Dong Su Senhu, tetapi pergi ke kota Dong Yufang. Mendengar ini, Fu Chashu melangkah ke kuil ruang dan waktu, dan melangkah ke formasi teleportasi menuju Dong Su Senhu. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menenangkan suasana hatinya yang gelisah, dan mengikuti. Ketika Fu Chashu terbakar amarah, dia tidak pernah mengira bahwa penggagas segalanya adalah Tan Yun di sampingnya. Setelah Fu Chashu membuka formasi teleportasi, keduanya tiba di istana duniawi di luar gerbang kota Dong Su Senhu dalam waktu singkat. Setelah melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, Fu Chashu berhenti dan menemukan mayat yang dimutilasi tergeletak di bawah gerbang kota dan sebuah monumen besar berdiri di depan gerbang kota. Ketika Fu Chashu melihat garis tulisan tangan yang terukir di monumen itu, tubuhnya gemetar dan paru-parunya meledak. Tapi lihat monumen batu besar, yang bertuliskan 80 juta tahun yang lalu, Fu Chashu, kamu secara pribadi berpartisipasi dalam pembantaian dewa kuno abadiku. Hari ini, 80 juta tahun kemudian, jika aku membunuh calon istrimu, haknya adalah mendapatkan sedikit bunga terlebih dahulu. Kamu akan ingat kepadaku bahwa ini baru permulaan. Suatu hari, aku akan membiarkan darah Sekte Dongsu mengalir ke sungai dan mengambil nyawa anjingmu sendiri. Oh, ngomong-ngomong, Fu Chashu malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidurmu. Pertunjukan yang bagus belum datang, jadi kamu bisa menikmatinya perlahan. Setelah membacanya, Fu Chashu mengangkat kepalanya dan meraung, sialan sisa-sisa dewa kuno yang abadi, Tuan ini pasti akan menangkapmu, dan kemudian, kamu akan hancur berkeping-keping. Melihat punggung Fu Chashu yang gemetaran, Tan Yun membakar setiap saraf di tubuhnya dengan amarah, dan dengan tegas berkata di dalam hatinya, Fu Chashu, aku ingin membuatmu kram sekarang, tapi aku tidak bisa, aku terlalu lemah. Aku, Tan Yun, bersumpah, lain kali aku bertemu, aku akan memintamu untuk bertahan hidup dan mati. Pada saat ini, Fu Chashu terbang ke gerbang kota, terbang di atas Dong Su Senhu dengan kecepatan sangat tinggi, dan mendarat di luar bangunan kuno. Melihat mayat seorang wanita cantik di tanah, Fu Chashu mengepalkan tinjunya, matanya merah karena marah. Tapi ketika dia melihat mayat, Sen Subing, matanya hitam karena amarah. Dia berpikir bahwa dia telah menunggu puluhan ribu tahun sebelum Sen Subing setuju untuk menikah dengannya, tetapi ketika dia akan menikah, dia dibunuh. Dalam perjalanan ke Dong Su Senhu, Fu Chashu memutuskan bahwa jika Putri Sen Subing menggunakan beberapa metode untuk membunuh murid emas dan melarikan diri, maka dia pasti telah membasuh alam semesta yang lebih rendah untuk melampiaskan amarahnya.
Tapi sekarang tampaknya semuanya dilakukan oleh sisa-sisa dewa kuno yang abadi. Aku marah. Aku marah. Fu Chashu mengangkat kepalanya dan meraung, sisa-sisa dewa kuno yang abadi, penguasa ini harus menangkapmu. Kemarahan di hati Fu Chashu bisa dibayangkan. Dia memakmurkan dan memobilisasi orang untuk mengumumkan pernikahan di benua Dewa Dongsu, tetapi calon istrinya dihancurkan oleh dewa kuno yang abadi di bawah perlindungannya. Aku benar-benar malu kali ini. Mulai sekarang, yang lain tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi mereka pasti akan memperlakukan diri mereka sendiri sebagai bahan tertawaan. Tepat ketika Fu Chashu sedang marah, tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan kalimat pada prasasti batu muncul di benaknya lagi. Oh, omong-omong, Fu Chashu malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidurmu. Pertunjukan yang bagus belum datang, kamu nikmati saja pelan-pelan. Fu Chashu terkejut dengan keringat dingin dan bergumam pada dirinya sendiri, malam ini, Tianer, yang lainnya dan Yuan Liyun, telah meninggalkan sekte Dongzu dan pergi ke kota Dongyufang. Ups! Fu Chashu memucat karena ketakutan, naik ke udara, bergegas keluar dari Dongzu Senhu dengan kecepatan tercepat, dan ketika dia terbang ke istana duniawi, dia meraung pada Tan Yun, kamu mengirim seseorang untuk mengubur Su Bing dan yang lainnya, tuan ini pergi ke kota Dongyufang dan selamatkan tuan muda. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Fu Chashu membuka susunan teleportasi dan menghilang di istana ruang waktu. Setelah Fu Chashu pergi, Tan Yun memiliki pandangan ketakutan di benaknya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, Fu Chashu, ketika kamu tiba di kota Dongyufang, kamu tidak tahu bahwa kamu melihat 14 anak laki-laki meninggal secara tragis. Bagaimana menurutmu? Pada saat itu, ketika kamu mengetahui bahwa pembunuhnya adalah aku, kamu pasti sudah gila. Jelas bahwa pembunuhnya datang ke Dongzu Senhu bersamamu, tetapi kamu tidak tahu seperti orang bodoh. Kupikir aku akan menganggapnya konyol untukmu. Setelah berbicara sendiri, Tan Yun melepas jubah tetua, dan setelah mengenakan jubah putih, dia menjadi pemuda. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan menara waktu dan luar angkasa dan mengeluarkan Cheng Kun dan Fang Yuan. Jangan bunuh aku, maafkan aku. Shen Wuhou, kami benar-benar salah. Menghadapi keduanya yang memohon belas kasihan, Tan Yun tampak dingin dan menakutkan, ketika kamu berada di Laut Iblis, kamu harus mati. Aku membiarkanmu hidup begitu lama. Itu cukup baik. Begitu Tan Yun berpikir, pedang pembunuh Hong Meng ditembakkan dari tengah alis, melewati tengkorak keduanya, dan jiwa mereka hancur. Setelah Tan Yun mengambil pedang pembunuh Hong Meng ke tangannya, dia melambaikannya ke arah prasasti di udara, dan segera, sederet tulisan muncul di prasasti itu. Tapi lihat yang di atas berkata, Fu Chashu, ketika kamu berbalik, kamu pasti marah, kan? Hahaha, aku lupa memberitahumu, Fu Chahen dan Fu Chaqiu juga dibunuh olehku. Dan kamu, tapi aku bermain-main dan memberiku jenis api yang sangat langka. Juga, saya mengambil semua barang dari Aula Jubao gerbang dalam. Terima kasih telah menyediakan sumber daya kultivasi. Tan Yun menyingkirkan pedang Hong Meng, bangkit dari langit bersalju yang luas, menghilang ke langit di atas Dongzu Senhu dengan cepat, dan segera muncul di kehampaan di atas danau Dongzu. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang? Suara khawatir Shen Subing terdengar di benak Tan Yun. Tan Yun berbicara kepada para wanita di pagoda Panjun, hal yang paling mendesak adalah, pertama-tama saya mencari rumput suci Sowu dan mengecat rambut putih saya menjadi hitam. Meskipun saya mengubah penampilan saya, rambut putihnya terlalu menarik. Aku akan membicarakannya nanti.